Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan membahas materi tentang kerjasama bilateral. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Ayu Lestari. Nama saya Muhammad Yusuf Ramadan. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara. Kerjasama bilateral ini melibatkan dua negara yang sifatnya saling membantu di bidang ekonomi. Selain ekonomi, kerjasama melibatkan dua negara ini juga menjalin diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Contoh kerjasama bilateral Indonesia pada bidang pendidikan yaitu dengan banyaknya pertukaran pelajar di antara kedua negara ini. Pada bidang ekonomi, Inggris dan Indonesia banyak memiliki kegiatan ekspor dan impor. Dan terjadi pula investasi dari negara Inggris untuk Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dengan Jepang yang berhubungan dengan Indonesia, Japan Economic Partnership Agreement sejak tahun 2008, dan kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Ada beberapa negara yang melakukan kerjasama bilateral, antara lain yaitu Afghanistan, Hongaria, Mesir, Suriname, Afrika Selatan, India, Inggris, Jepang, Pakistan, Arab Saudi. Manfaat kerjasama bilateral. 1. Meningkatkan kemakmuran ekonomi. Melalui kerjasama bilateral kita lebih mudah mendapatkan produk non-domestik untuk kemudian dikonsumsinya di dalam negeri. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. 2. Mempererat hubungan antar negara dengan menjalin kerjasama antar negara. 3. Memaraskan produk dalam negeri. Kerjasama ini bisa menjadikan ajang promosi guna memperkenalkan produk lokal dalam negeri supaya bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. 4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan melakukan kerjasama, maka kita bisa lebih mudah mendapatkan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri untuk dikonsumsi dalam negeri. 5. Mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Memudahkan suatu negara untuk melakukan pinjaman dengan negara lain apabila sedang membutuhkan. Tujuan kerjasama bilateral. 1. Untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya. 2. Untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. 3. Untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. 4. Untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. 5. Untuk menjalin persahabatan dengan negara lain atau mempererat hubungan dengan negara lain.